Bung Rocky, Anda tadi kemarin menjadi saksi dan Anda sangat yakin bilang kalau Roy CS ini termasuk Dr. Tifa tidak bisa dipidana karena meneliti. Lalu apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Salah Anda, Dr. Tifa termasuk Roy itu, karena jangan Roy Tifa termasuk. Bukan Roy termasuk Tifa. Saya saksi ahli Dr. Tifa. Tentu termasuk Roy itu, begitu cara lihatnya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Jadi gini, Bang Rocky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana. Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Ya justru karena masyarakat awam, ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya, Bang Rocky. Kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan, it goes without saying, semua riset itu di mana pidananya. Jadi coba Anda putar dulu tuh cara pertanyaannya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda menjadi... Saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana. Namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong. Gitu dong. Reverse logicnya begitu. Oke, kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dr. Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan? Ya, penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa, Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu ada cara meneliti, bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh, beda antara metode dan metodologi. Jadi saya bilang saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan. Saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas. Saya mengajar cara meneliti, bukan saya yang meneliti penelitian Dr. Tifa, beda itu ya. Oke, Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja poin-poin yang itu intinya, itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion. Itu istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Tapi kalau pakai kata kecurigaan kan itu secara personal, bukan. Semua jenis penelitian dimulai dengan hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai, oleh karena itu saya meragukan, oleh karena itu saya teliti prosedurnya begitu. Nah, itu baru benar tuh pertanyaannya. Oke, lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba. Kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, betul? Seperti itu? Oke, maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Orangnya yang palsu itu siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu, dan kami mohon untuk bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau ada yang lain? Pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba tahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Saya Anda mendengar kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mau dijelaskan? saya, oke. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu orang yang palsu. Kalimat itu Anda dengar? Iya. Saya dengar dari cuplikan wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya. Oke.
Artinya Anda tidak melihat wajah saya. Tidak secara spesifik, saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi, ahli Bang mimik, Pak Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik, atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. Jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Akademisi sekaligus ahli filsafat Rocky Gerung melontarkan pernyataan kontroversial menjelang pemeriksaannya sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta. Rocky menyebut persoalan ijazah bukan terletak pada keaslian dokumen, melainkan pada subjek yang melekat padanya. Ijazahnya asli. Ya, orangnya yang palsu. Ya, semua ijazah pasti asli, dong. Kata Rocky di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat menjelaskan posisinya dalam perkara ini. Ia menegaskan tidak datang untuk membela atau memberatkan tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tiasuma alias Dr. Tifa, melainkan untuk menjelaskan persoalan metodologi dan logika berpikir dalam penelitian. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela, ujarnya. Rocky menilai kesalahan utama dalam polemik ijazah Jokowi selama ini adalah tuntutan agar mantan presiden tersebut menunjukkan ijazah aslinya. Menurutnya, pendekatan tersebut keliru secara logika. Nah, kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Masalahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah, begitu dong, ucapnya. Lebih lanjut, Rocky menilai polemik ijazah Jokowi merupakan peristiwa lama yang terus berulang tanpa penyelesaian substantif. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya, Pak, kan saksi ahli pertama, tuh, ujarnya. Rocky juga menegaskan bahwa riset dan kecurigaan Roy, Rismon, serta Dr. Tifa terhadap ijazah Jokowi merupakan bagian sah dari kerja ilmiah dan tidak serta-merta dapat dipidana. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari pengetahuan, ungkap Rocky. Menurutnya, penelitian terhadap dokumen ijazah tidak memiliki batas akhir selama prosedur ilmiah belum tuntas dan data baru terus muncul. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja. Jadi, di mana pidanaannya di situ? Kan, nggak pidana apa-apa, kan, ujarnya. Dalam keterangannya, Rocky menekankan bahwa pertanyaan publik terkait ijazah merupakan hak warga negara yang semestinya dijawab langsung oleh kepala negara. Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara, pungkasnya. Polda Metro Jaya mengaku sudah mengirimkan surat panggilan kepada para saksi ahli yang diajukan Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus laporan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Para saksi ahli yang telah dikirimkan surat panggilan yaitu Rocky Gerung, Hamidah, Didik Wijayanto, dan Ridho Rahmadi. Benar, penyidik sudah melayangkan surat panggilan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Namun, Budi tidak menjelaskan apakah para saksi ahli tersebut dipastikan hadir atau tidak. Ia hanya menyebutkan untuk menunggu pada Selasa 27 Januari. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu, kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang Citizen Law Suite di Pengadilan Negeri Surakarta, kata kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, Refli Harun saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa 20 Januari. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, menurut dia, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari ini. 3 ahli tersebut, yaitu Profesor Tono Saksono, ahli pengukuran geodesi, yang akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan terutama Rismon